Usai dilaporkan warga masyarakat menyangkut dugaan penyelewengan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap ke Kejaksaan Negeri Cilacap, Kepala Dinas Diskominfo Cilacap, Wijaya, angkat bicara bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan akan mengklarifikasi. Namun, dalam hal ini kegiatan yang ada di Diskominfo menurutnya sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Sebelumnya, Diskominfo Cilacap dilaporkan oleh salah satu masyarakat peduli Cilacap, Sugeng Iwan Priyatmono, ke Kejari Cilacap, terkait dugaan penyelewengan anggaran biaya penayangan wayang di YouTube sebesar 50 juta dikalikan 8 kali penayangan. Namun faktanya di lapangan Dalang hanya menerima 8 juta, sementara di total keseluruhan dengan UB-Rampenya, anggaran yang digunakan tidak lebih dari 20 juta. Sedang anggaran yang muncul untuk iklan di media satelit pos sebesar 30 juta pada bulan Maret 2021. Sedangkan media satelit pos diketahui sudah tutup pada akhir tahun 2019. Sementara menurut Wijaya saat ditemui awak media di kantor Diskominfo Cilacap Selasa 2 November 2021, seluruh kegiatan yang ada di Diskominfo sudah ada standar satuan harga SSH karena dari awal kegiatan sudah tertulis dan di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPB. Apabila terjadi perubahan data tidak serta-merta dihilangkan namanya atau dihapus. Penganggaran setahun sebelumnya, media satelit pos bangkrut. Kegiatan saat ini hanya dengan media radar Banyumas. Untuk nilai nominalnya, Wijaya mengaku tidak begitu paham, tapi sudah tertera di situ. Mengenai biaya untuk penggelaran wayang di YouTube, pihak Diskominfo tidak berhubungan langsung dengan dalang tersebut. Namun, melalui pihak ketiga yaitu PT Deteksi dan Spirit Banyumas, melalui pengadaan langsung yang sudah terdaftar di LPSE. Mengenai laporan yang sudah masuk ke Kejari, pihaknya hanya menunggu saja dan melakukan klarifikasi jika diminta pihak kejaksaan. Kalau klarifikasi kami ya, kami melaksanakan kegiatan semuanya sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme pekerjaan yang ada. Itu salah satu diantaranya yang tadi diklarifikasi terkait dengan satelit pos. Memang di DBA-nya itu tertulis di anggarannya ya, di urian kegiatannya itu untuk bayar kegiatan radar dan satelit pos gitu ya. Itu kemudian volumenya kan satu paket gitu loh. Mestinya kalau itu untuk radar dan satelit pos itu 2 paket mestinya gitu. Tapi memang kenapa tulis 2 paket, karena memang yang kerjasama dengan kita setelah satelit pos itu tidak operasi lagi, hanya radar gitu. Sehingga kalau mestinya 2 paket berarti satelit dan radar dan satelit, tapi 1 paket sehingga nilai nominalnya sudah tertera di situ. Ini seperti itu ya. Jadi memang untuk kegiatan itu, tapi memang jadi itu masih tertulis karena sudah itu kan di SPD sudah bunyinya kayak gitu, tidak bisa kemudian serta-merta dihilangkan, tapi tetap kegiatannya kan hanya dengan radar. Itulah salah satu kegiatan seperti itu, laksananya seperti itu. Kemudian yang lainnya nanti kita lihat perkembangannya lah ya, seperti itu. Termasuk dalamnya yang dengan yang wayang itu memang kan ada 2 masalah itu yang gini ya, wayangnya itu. Kalau wayang itu memang mekanismenya itu kita sudah menggunakan pihak ketiga ya, pihak ketiga, dan semuanya juga sudah sesuai dengan mekanisme kegiatan yang ada di aturan yang kita laksanakan. Ini seperti itu. Dan jelas saya terima kasih ya teman-teman media bahwa datang ke sini. Jadi orang lebih dekat lagi lah, kita lebih dekat lagi dengan kita. Mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih dekat lagi lah ya. Cuma sekedar informasi buat teman-teman media bahwa kegiatan yang ada di Kominfo khususnya untuk kerjasama dengan media itu mekanisme penganggaran sesuai dengan mekanisme terkait dengan penyusunan mulai dari RKA dan sampai dengan DPA. Jadi kerjasama dengan kita, umpamanya mau kerjasama tahun 2022 itu tahun 2021 kita sudah termaktub di dalam RKA DPA dan sebagainya. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa nanti kerjasama dengan media nggak bisa. Ini kan memang terkait termasuk dalam rangka informasi kepada masyarakat atau COVID, menyampaikan beberapa informasi dari pemerintah ke masyarakat, termasuk dalamnya bahwa
keberadaan COVID masih sangat bahaya sehingga tetap prokes. Jadi pada saat penayangan pelaksanaan kegiatan wayang itu pun ya kita semuanya sudah pakai prokes yang terbatas sekali, hampir tidak ada nonton, hanya dalam penayangan terus panitia tok. Kemudian kita live kan pakai YouTube, pakai streaming ya gitu ya. Ini seperti itu. Jadi prokesnya ketat sekali. Boleh nanti kalau pada saat mungkin kalau ada lagi boleh sehat teman-teman media untuk bisa meliput ke sana lah gitu loh. Jadi tempatnya ombet, kemudian tidak ada penonton gitu loh. Nah, kemudian dalang sama itu menyampaikan pesan-pesan informasi, termasuk kita yang di sana juga menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa COVID masih bahaya, ayo kita tingkatkan vaksin atau kita tetap protokol kesehatan sehingga COVID semakin menurun. Artinya ini membantah semua apa yang dilaporkan oleh masyarakat ini, Pak? Ya, insya Allah ini informasi yang betul seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi pelaksanaan wayangan virtual, namanya virtual ya, itu kan lebih kepada melalui media online lah, daring. Kemudian penayangannya juga minimalis, wayangnya juga nggak ada yang nonton, dalangnya gitu loh. Kemudian ruangan terbuka tapi orang tidak bisa masuk, pakai apa ada tembok sih gitu. Ini yang menyelenggarakan ini Dinas Kominfo, Pak. Dinas Kominfo. Namanya di pihak ketiga kan itu. Pak, tadi disebutkan bahwa untuk pedagang dalang itu tidak langsung dari Kominfo yang menangani, ada tim yang menangani. Apa pihak ketiga? Apakah tidak ada koordinasi kok bisa sampai dana sebegitu tapi yang dalang menerima hanya cuma 8 juta padahal budgetnya sampai 50 juta, itu nggak ada komunikasi atau bagaimana Pak? Ini Pak? Ya, kita tidak tahu kalau itu. Kalau mungkin kan tidak hanya dana yang biaya, mulai dari sinden, kemudian ada pembayaran, nyewa tempat, nyewa pelir, nyewa traktor makan, ada makan juga kayak gitu. Ini seperti itu. Jadi semua itu biaya itu digunakan untuk proses penyelenggaraannya. Itu untuk kegiatan yang dilaksanakan di tempat kita semuanya sesuai dengan aturan. Kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap tidak betul dan sebagainya, kami siap untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi dengan teman-teman semua. Ini seperti itulah ya. Jadi apalagi mohon maaf lah, penyumbang tua lah karena yang gua pensiun lah, hanya seperti itu. Jadi saya kan kenal dengan ini sudah kecil banget, ini dulu masih belum bisa jalan. Siap. Terakhir Pak, ini laporan sudah masuk ke kejaksaan, apa Pak tindakannya Pak? Ya nanti kita tunggu aja dari kita di video gitu ya. Ini seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman datang ke sini nggak usah riku-riku, gedor aja tempat saya, tidak pernah terkunci. Itu ya. Kalau saya ada yang masuk aja, kalau nggak ada datang aja sini minta kopi, minta apa nggak masalah gitu ya. Jadi itu lah, nanti kalau ada hal yang tidak berkenan di hati teman-teman, ya tolong kita kan masuk semua itu kan sering WA saya dan sebagainya semuanya lah, semuanya ya. Itulah sering WA, sering ngobrol dan sebagainya. Itu ya. Ini seperti itu. Nah, kalau sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan, tolong informasi pada kami, nanti kita follow up lah, gitu ya. Iya. Berarti ini hak jawabnya dari pemberitaan yang sudah kemarin itu ya Pak ya, karena dari pelapor berarti hak jawab dari Dinas Kominfo seperti ini ya Pak ya. Ya, kita mengkonfirmasi katanya pertanyaan dari teman-teman media seperti itu. Ya. Cukup ya? Cukup. Sigi di Medan, Sigi. Terima kasih Pak. Dari Cilacap, Neni Eko memberitakan.